dengan usia 40 tahun. Jadi saya sudah ukur tekanan darahnya 10/70, nadinya 80, respiratornya 18, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, baik dok, bapaknya ingin melakukan pemeriksaan medikal Pak. Makasih ya Mas. Terima kasih. Bapak Satya usia 40 tahun ya Pak ya? Alamatnya Pak? Di Jalan Kota Bandung di Rembang. Kota Bandung di Rembang ya Pak ya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, saya mau periksa medical check up rutin. Oh gitu. Baik, kalau begitu mungkin saya mulai dengan pemeriksaan fisik jantung terlebih dahulu ya Pak ya, dimana ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya kelainan pada jantung Bapak. Mungkin pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman ya Pak ya, karena di Bapak harus membuka pakaian Bapak, terutama baju. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu Bapak bisa menuju bed pemeriksaan ya, saudara saya akan harus ditambah. Oh, ya. Baik, setelah saya melakukan cipitan prosedural, di sini saya akan berdiri di sebelah kanan pasien dan memposisikan pasien 45 derajat. Saya akan melakukan pemeriksaan dari tekanan vena jugular, di mana ini bertujuan untuk melihat tinggi dari pengisian vena jugularis internal pasien. Baik, di sini saya membutuhkan 2 penggaris. Kemudian sebelum itu saya akan menyuruh pasien untuk menoleh ke arah kiri. Bapak bisa menoleh ke arah kiri. Baik, kemudian di sini saya akan identifikasi dari vena jugularis internal pasien. Setelah teridentifikasi, kemudian saya akan meletakkan penggaris secara perpendikular di angulus sterni seperti ini. Kemudian saya akan meletakkan penggaris yang lainnya untuk mengukur ketinggiannya. Siap Pak. Dari sini didapatkan hasilnya adalah 5 ± 2 cm H2O. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya melakukan inspeksi pada bagian anterior thorax. Di sini saya melihat ada tidaknya jejas, memar maupun adanya abnormalitas seperti barrel chest, medium chest, atau pectus excavatum ataupun pectus carinatum. Baik, di sini tidak ditemukan. Kemudian juga saya melihat kesimetrisan dari toraks pasien. Baik, di sini hemitoraks kanan kiri sama simetris. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi ada tidaknya sianosis. Di sini saya melihat di ekstremitas jari-jari pasien. Baik, tidak ada sianosis. Kemudian saya melihat ada tidaknya clubbing finger. Bapak bisa melakukan seperti ini, Pak. Baik, tidak ditemukannya clubbing finger atau jari tabu. Baik, selanjutnya saya di sini akan melakukan palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi dimulai dari ictus cordis, yaitu di CS5 garis mid clavicular line, atau pada laki-laki biasanya langsung di bawah papilla mamae. Jadi saya menggunakan ujung-ujung jari saya untuk meraba ictus cordis, merasakan ictus cordis, dan menilai ada tidaknya trill. Kemudian baik menilai kuat angkat juga. Setelah itu selanjutnya saya akan menilai trill pada proyeksi katup-katup jantung yang lain, seperti di katup tricuspid di CS4 parasternal kiri, kemudian di katup pulmonal yaitu di CS2 parasternal kiri, kemudian di katup aorta yaitu di ICS2 parasternal kanan. Baik, tidak ditemukan adanya trill. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan perfusi untuk menentukan batas jantung kanan dan batas jantung kiri pasien. Saya memulai dari batas jantung kanan terlebih dahulu, yaitu saya akan melakukan perfusi di garis mid clavicular line ke bawah sampai menemukan suara download. Kemudian saya akan menaikkan 2 jari saya atau 2 cm ke atas. Kemudian melakukan perkusi dari lateral ke medial sampai menemukan bunyi download. Batas jantung kanan ditemukan, yaitu sejajar dengan garis parasternal sebelah kanan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian sebelah kiri untuk menentukan batas jantung kiri, yaitu di sini saya langsung dari ICS5 di garis mid clavicular line saya agak 2-5 cm ke lateral, kemudian melakukan perkusi dari lateral ke medial.
jantung kiri ditemukan. Kemudian saya akan menelusuri juga untuk batas jantung atas, yaitu menelusuri juga dari lateral ke medial. Batas jantung ditemukan. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada pasien, di mana itu bertujuan untuk mendengar ada tidaknya suara jantung tambahan ataupun suara murmur. Di sini saya akan menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Dan saya akan menghangatkan di bagian diafragmanya. Kemudian saya memulai auskultasi di 4 katup proyeksi jantung. Yang pertama saya di ictus cordis, yaitu katup mitral atau di rongga interkostal 5 garis midclavicular line. Kemudian katup tricuspid, yaitu di ICS 4 parasternal sebelah kiri. Kemudian katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Dan katup aorta di ICS 2 parasternal kanan. Baik, tidak ditemukannya murmur ataupun suara jantung tambahan. Selanjutnya terakhir saya akan melakukan pemeriksaan ada tidaknya edem pada tungkai. Di sini untuk menunjukkan bahwa apakah pasien mengalami gagal jantung sebelah kanan ataupun tidak. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan penekanan di bagian punggung kaki. Saya memulai dari kaki sebelah kiri terlebih dahulu. Dan tidak ditemukannya pitting edem, kemudian saya akan melakukan hal yang sama di kaki sebelah kanan. Baik, tidak ditemukannya adanya pitting edem. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa menggunakan pakaian Bapak kembali dan kembali ke meja anamnesis Pak. Dan baik, saya akan melakukan pemeriksaan prosedur lagi. Baik Pak, jadi dari hasil pemeriksaan fisik tadi didapatkan jantung Bapak tidak ada kelainan atau bisa dikatakan normal. Namun tetap Bapak Satya harus menjaga kesehatannya Pak ya. Baik itu dari pola makan, pola istirahat maupun pola olahraganya dijaga ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi terima kasih banyak ya Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga dok.